Lihat ya, coba perhatikan baik-baik golok yang digunakan ini. Oke, perhatikan baik-baik goloknya seperti ini teman-teman ya. Jelas ya ini ya goloknya. Nah ini juga terdapat di Shopee guys. Nah ini dia. Duar, dengarkanlah hihihihi. Ya ini adalah golok tumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Teman-teman, kembali lagi saya akan mereaction video, tentunya dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah dibodoh-bodohi oleh sebuah tayangan video. Seolah-olah di dalam video tersebut memperlihatkan kesaktian, tapi sebenarnya yang ada di dalam video itu hanyalah trik saja. Seperti Pak Samsudin contohnya ya. Ini kalau nggak ketahuan pasti sampai sekarang masih aja ada korban-korbannya yang mempercayai kesaktian palsu Pak Samsudin, baik itu pengobatan, pembersihan rumah. Ini yang lebih parah sih pengobatan ya. Masa orang sakit diobatin pakai trik sulap, kan kasihan banget. Tapi kali ini yang saya reaction bukan Pak Samsudin, melainkan pengacara dukun se-Indonesia yang kerap kali juga menampilkan kesaktian-kesaktian. Ternyata itu hanya trik saja, sudah beberapa kali ketahuan dan gagal juga. Oke teman-teman, kita langsung aja coba reaksi videonya. Di sini dia mau memperlihatkan sebuah golok ini ya, yang katanya sih ini golok yang digunakan ketika pembuktian di rumahnya Denny Sumargo. Coba kita putar videonya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dengan Gus Ali ya. Beliau ini adalah Gus Ali. Pemburu hantu dulu zaman LaTV ya Gus ya. Ya, produsen beliau ya produsen dukun. Dukun. Hah? Produsen dukun? Oh dia yang bikin acara pemburu hantu dulu di LaTV gitu guys ya. Indonesia yang sekarang dukun jadi tercemar ya. Jadi dukun tercemar ini. Jadi saya bersama Gus Ali dulu pencipta pemburu hantu di LaTV ya. Ini golok yang buat saya. Oke, ini goloknya guys ya, perhatikan. Tebas staff saya kemarin ya. Oke. Dari 7 tebasan atau 6 tebasan, satu yang jebol. Gagal. Bukan gagal, jebol. Jadi ya. ini goloknya Guys, itu jebolnya bukan karena ilmu gaibnya tidak bekerja ya, tapi karena memang triknya di situ ada yang salah. Jadi pada saat tebasan tertentu ya, akhirnya yang menjadi kelinci percobaan ya terluka. Ini juga sudah dijelaskan guys oleh seorang atlet yang cukup terkenal lah ya. Kita sudah tahu kalau di YouTube yaitu Mas Denny, dan juga udah dijelaskan oleh pakar golok yaitu Ustadz Abdul Khair yang mengerti sekali tentang golok. Teman-teman kalau menonton videonya di channelnya Mas Denny yang judulnya Inilah Penyebab Dukun Gagal Tes Kebal, Pakar Golok Turun Tangan. Coba kita simak dulu ya cuplikannya. Kok bisa dia pengetesan tapi belah? Di bacokan ketiga itu luka. Misal dari sini 1 ya, saya lihat ya 2. Nah 3, ini ayunan yang paling berat itu di bagian ujung mas. Yang ya, ini kan di bagian ujung ini. Ya. Ini pedang tajamnya luar biasa. Menurut Ustadz, golok itu tajam atau tidak? Bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana? Justru kalau dia berkata bahwasanya ini bukan stainless ya, ini bukan stainless, ini besi katanya seperti itu. Saya bingung. Justru stainless lah yang paling tajam. Ya, itu tadi cuplikan videonya. Jadi itu bukan karena ilmu gaibnya yang tidak bekerja atau jin-jinnya yang tidak membantu, melainkan itu hanya trik saja teman-teman. Coba kita putar lagi ya. Begitu tajam. Ini di ujungnya udah saya rendam racun. Katanya. Ya, racunnya lumayan lah ya. Lumayan. Ngapain direndam racun? Ini nggak begitu tajam. Coba Gus, dicoba lu Gus. Tajam apa enggak? Kalau golok ini nggak tajam tapi ya lumayan lah kalau buat. Coba ke daun ini ya. Ini daun kan lentur. Ya. Kalau biasanya orang kalau ke ini apa namanya? Dia bilang nggak tajam ya, seolah-olah biar dibilang bahwa itu tajam loh. Padahal sebenarnya ya memang nggak tajam. Coba kita lihat nih ya. Papaya memang sekarang pengetesannya lentur. Untuk membuktikan. Oke. Ini tadi itu kepotong ini ya. Saya pakai sini. Daun pepaya. Tengah. Teman-teman perhatikan kepotongnya. Kadang-kadang kan itu kepotong bukan karena goloknya tajam atau pedangnya yang tajam. Itu kepotong karena tebasan dari pedang itu membuat daun pepaya itu patah. Karena itu lemah banget. Sebenarnya kalau pengetesan golok, pedang, atau pisau mau dilihat benar-benar tajam apa enggak, menggunakan tisu. Itu baru ketahuan benar-benar tajam apa enggak. Atau menggunakan kertas. Tapi kalau seperti ini nggak bisa diambil sebuah dasar bahwa golok itu tajam gitu guys ya. Ada yang bilang, oh itu kan bagian ininya aja ya, gitu udah ya. Semua. Ya sekarang ini mulai dari lihat nih belakang nih. Nah,
Sret. Ya, sret. Tengah. Tuh, tebasannya nggak rapi. Golok yang tajam itu kalau menebas pohon, pisang atau apalah itu rapi guys. Firdaus ini. Ya, markas Padepokan Al Firdaus ya. Udah. Udahlah. Nanti dibilang sombong juga nanti. Jadi itu, jadi dari 7 bacokan 1 yang jebol ya. Dari 7 atau 6 bacokan 1 jebol. Karena apa? Ada pesan dari Allah SWT mungkin itu agar kita jangan terlalu sombong. Jadi pembuktian yang kemarin kami juga minta maaf pada pemirsa. Ini semata-mata untuk membuktikan bahwa kekuatan Allah SWT itu ada, entah melalui apapun. Karena medianya kami doa, hanya doa kemarin, yaitu hanya segitu aja yang dikasih oleh Allah SWT. Ya, seperti itu teman-teman, selalu dibungkus agama. Karena memang teman-teman, sebuah kebohongan yang dibungkus agama itu mudah sekali dianggap kebenaran oleh orang-orang awam. Sama halnya seperti Pak Samsudin, dia tidak akan bisa membohongi banyak orang kalau tidak membungkusnya dengan agama. Dan tentunya perbuatan seperti ini adalah perbuatan dosa besar dan pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kelihatan biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, tapi suatu saat pasti akan ada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jadi segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera meminta maaf kepada publik atas apa yang telah diperbuat sebelum Anda bertarung dengan laknat Allah, karena itu pasti akan ada. Dan yang membuat kita cukup tertawa ya, kocak lah ya, barang-barang yang dianggap sakti oleh mereka, para dukun-dukun itu ya, dianggap keramat lah, ternyata ada juga di toko-toko online ya, seperti di Shopee dan lain-lainnya. Nih kita lihat ya, coba perhatikan baik-baik golok yang digunakan ini. Oke, perhatikan baik-baik goloknya seperti ini teman-teman ya. Jelas ya ini ya goloknya. Nah ini juga terdapat di Shopee guys. Nah ini dia, duar, dengarkanlah hihihihi. Ya ini adalah golok tumpul. Kalau teman-teman ketik di pencarian Shopee, golok tumpul akan muncul seperti ini. Sebenarnya banyak jenisnya. Nah jenisnya tuh seperti di bawah ini. Nah ini, tapi yang digunakan oleh Pak pengacara dukun itu sepertinya yang ini guys ya, yang seperti ini ya. Dan di sini ada deskripsi, kita coba baca. Golok tumpul baja stainless khusus silat tahan karat. Wah ya, golok tumpul ada keterangannya ya. Nah, kan ketahuan bahwa yang digunakan itu hanyalah alat-alat untuk pertunjukan saja. Kalau misalnya para dukun-dukun itu beneran punya ilmu kebal, pasti sudah menerima tantangan dari Dr. Richard yang menghadiahi uang 100 juta bahkan sampai miliaran bagi siapa saja yang kebal dengan pisau bedahnya Dr. Richard. Pak Samsudin punya tasbih kebal kan yang suka dipamer-pamerin kekebalannya dan juga dijual dengan harga jutaan itu ya. Coba tuh terima tantangannya Dr. Richard pakai tasbihnya. Ya sudah pasti gagal lah ya kalau Pak Samsudin terima itu tantangannya, karena Pak Samsudin juga menggunakan trik. Ini menjadi pelajaran buat kita semua teman-teman, agar tidak mudah percaya dengan orang-orang semacam itu. Kalau teman-teman mau dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bukan datang ke dukun ya, tapi dekatkanlah diri teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu dengan konsistensi kita dalam beribadah, Allah berikan kita pertolongan ketika dalam keadaan sulit. Misalnya nauzubillah mau dibegal orang, ternyata tiba-tiba Allah berikan pertolongan dari arah yang tidak diduga-duga, bahkan tidak bisa kita cerna dengan akal pikir kita. Kok bisa ya terjadi begini? Ya itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah datang ke dukun, itu kan justru menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang aja itu bisa 40 hari nggak diterima sholatnya. Apalagi mempercayai perdukunan itu bisa jadi kufur. Nauzubillahi min zalik. Oke teman-teman, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.